Bikin penasaran? KTM Dik 160 siap menggebrak pasar motor sport entry level. Pasar motor sport di Asia terus menunjukkan geliat yang tidak pernah padam. Segmen ini seolah selalu menarik perhatian, terutama bagi generasi muda yang ingin tampil berbeda dengan motor bergaya agresif namun tetap terjangkau. Di tengah persaingan yang semakin ketat, salah satu pabrikan asal Austria, KTM, kembali memanaskan suasana dengan rencana peluncuran produk terbarunya, yaitu KTM Dik 160. Motor ini langsung mencuri perhatian publik sejak teaser perdananya muncul di akun Instagram resmi KTM India. Unggahan yang sederhana namun penuh makna itu memperlihatkan seorang pengendara dengan pakaian lengkap serta helm, ditambah tulisan singkat, 160 Dik Coming Soon. Meski hanya sedikit memberikan gambaran, teaser tersebut sudah cukup membuat para penggemar motor sport penasaran akan sosok sang pendatang baru. Menggantikan KTM Dik 125 yang sudah di-discontinue. Kehadiran Dik 160 bukanlah tanpa alasan. Model ini dirancang untuk menggantikan KTM Dik 125 yang sudah dihentikan produksinya. Selama ini, Dik 125 dikenal sebagai motor entry level KTM yang cukup populer, terutama di kalangan pengendara muda. Namun, perkembangan pasar menuntut sesuatu yang lebih bertenaga, dan disinilah Dik 160 masuk untuk mengisi celah tersebut. Dengan kapasitas mesin lebih besar, Dik 160 diyakini akan mampu memberikan pengalaman berkendara yang lebih memuaskan tanpa mengorbankan efisiensi dan kenyamanan. Langkah ini juga sekaligus memperkuat posisi KTM di pasar motorsport Asia, yang saat ini didominasi oleh motor bermesin 150 cc hingga 160 cc. Basis mesin dan desain dari KTM Dik 200. Salah satu hal menarik dari KTM Dik 160 adalah penggunaan basis dari sang kakaknya, KTM Dik 200. Artinya, baik rangka maupun desainnya akan mirip dengan motor yang berada satu tingkat di atasnya. Dari sisi tampilan, Dik 160 tetap mengusung gaya agresif yang menjadi ciri khas keluarga Dik. Motor ini diprediksi akan memakai rangka trellis yang terkenal kuat sekaligus ringan, sehingga memberikan stabilitas dan handling lebih baik. Suspensi depan sudah menggunakan model upside down, sementara bagian belakang dibekali dengan monoshock tunggal yang siap memberikan kenyamanan serta kestabilan dalam berbagai kondisi jalan. Desain agresif yang sporty dipadukan dengan proporsi kompak, membuat Dik 160 terlihat berkarakter sekaligus fungsional. Kombinasi ini jelas menyasar segmen anak muda yang ingin tampil beda di jalanan. Fitur modern untuk entry level. Meski masuk kategori entry level, KTM tetap membekali Dik 160 dengan fitur-fitur modern yang biasanya ditemukan di motor kelas lebih tinggi. Salah satunya adalah Dual Channel ABS, sebuah sistem pengereman canggih yang memberikan kontrol lebih baik dan meningkatkan keamanan saat berkendara. Selain itu, Dik 160 juga akan dilengkapi dengan layar LCD sebagai panel instrumen. Fitur ini memungkinkan pengendara melihat informasi penting seperti kecepatan, putaran mesin, hingga indikator bahan bakar dengan jelas dan modern. Kehadiran fitur tersebut membuat Dik 160 terasa lebih premium dibandingkan kompetitornya di kelas yang sama. Performa mesin lebih unggul dari kompetitor. Dari segi performa, KTM Dik 160 diperkirakan mampu menghasilkan tenaga sekitar 19 hingga 20 daya kuda atau TK. Angka ini cukup menonjol di kelasnya, terutama jika dibandingkan dengan motor sport bermesin 155 cc yang saat ini populer di pasaran. Sebagai contoh, motor sport Yamaha dengan mesin 155 cc memiliki tenaga sekitar 18 TK. Dengan demikian, Dik 160 berpotensi menjadi pesaing tangguh, bahkan bisa lebih unggul dalam hal tenaga. Hal ini tentu menjadi nilai tambah bagi konsumen yang mencari motor sport entry level dengan performa bertenaga tanpa harus naik ke kelas 200 cc. Strategi tepat untuk pasar Asia. Langkah KTM menghadirkan Dik 160 jelas bukan kebetulan. Pasar Asia, khususnya India, Indonesia, dan beberapa negara lain, memiliki basis konsumen yang sangat besar di segmen motor sport 150 hingga 160 cc.
Motor dengan kapasitas ini dianggap ideal, cukup bertenaga untuk kebutuhan harian, tetap irit bahan bakar, serta harga yang lebih terjangkau dibandingkan motor dengan mesin lebih besar. Dengan reputasi KTM yang sudah dikenal sebagai produsen motor dengan desain agresif dan performa tinggi, DIC 160 pasti akan menjadi magnet baru bagi konsumen muda. Apalagi model ini hadir menggantikan DIC 125 yang sebelumnya juga cukup populer. Peluncuran antara September hingga November 2025. KTM DIC 160 diperkirakan akan luncur pada rentang waktu antara September hingga November 2025. Periode ini sangat strategis karena menjelang akhir tahun, biasanya konsumen mulai merencanakan pembelian motor baru. Kehadirannya pada momen tersebut tentu bisa meningkatkan antusiasme pasar, terutama dengan adanya promosi besar-besaran dari KTM. Para penggemar motorsport kini tinggal menunggu waktu untuk melihat wujud asli dari DIC 160. Apakah desainnya benar-benar akan mirip dengan DIC 200 atau ada perbedaan signifikan untuk memberikan identitas tersendiri masih menjadi tanda tanya yang menarik. Calon pesaing serius di kelasnya. Jika melihat spesifikasi yang sudah beredar, KTM DIC 160 memiliki modal kuat untuk menjadi pesaing serius di kelas motorsport 150 hingga 160 cc. Tenaga mesin yang lebih besar, rangka trailis, suspensi USD, monoshock belakang, dual channel ABS, serta layar LCD modern menjadikannya ancaman nyata bagi kompetitor, termasuk Yamaha, Honda, dan Suzuki yang sudah lebih dulu menguasai segmen ini. Selain itu, KTM memiliki nilai eksklusif yang mungkin tidak dimiliki pesaingnya. Brand ini identik dengan motor premium dan performa tinggi, sehingga meski bermain di segmen entry level, DIC 160 tetap membawa aura khas motor Eropa yang berbeda dari kebanyakan produk Jepang. Kesimpulan, gebrakan baru dari KTM. KTM DIC 160 hadir sebagai jawaban atas kebutuhan konsumen yang menginginkan motor sport entry level dengan desain agresif, performa bertenaga, dan fitur modern. Menggantikan DIC 125 yang sudah dihentikan, motor ini diperkirakan akan menjadi primadona baru di kelasnya. Dengan tenaga mesin sekitar 19 hingga 20 TK, rangka trailis, suspensi USD, monoshock belakang, dual channel ABS, serta layar LCD modern, DIC 160 menawarkan paket lengkap bagi mereka yang ingin naik kelas tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam. Peluncurannya yang diprediksi pada September hingga November 2025 membuat pasar semakin menunggu kehadiran sang pendatang baru. Jika harga yang ditawarkan kompetitif, tidak menutup kemungkinan KTM DIC 160 akan menjadi salah satu motorsport entry level paling diminati di kawasan Asia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.